Oke, kita mulai aja ya. Gimana? Suara saya terdengar? Kedengaran, Bu? Kedengeran, Bu? Suara terdengar ya? Oke ya, kita mulai aja ya. Oke, nggak ada masalah ya dari masalah suara, nggak ada ya? Ya, oke. Oke, kita mulai ya. Presentasinya terlihat? Presentasinya terlihat? Terlihat, Bu. Oke, udah ya. Oke, kita mulai ya. Oke, selamat siang semuanya. Oke, di hari ini, di hari Sabtu ya, hari Sabtu harusnya kita mulai jam 1 ya, jam 1 siang, ini udah lewat dari 13 menit. Saya akan mempresentasikan tentang materi tentang QE atau antrian. Nah, di antrian ini gitu ya, ini sebenarnya ada 3 jenis antrian, tapi hari ini akan kita bahas itu adalah tentang antrian linear. Ya, sebentar. Oke, yang kita bahas hari ini adalah antrian linear. Nah, di antrian linear ini, gitu ya, sebenarnya kita membahas dulu antriannya. Nah, antrian ini adalah kumpulan data di mana penambahan elemen itu hanya bisa dilakukan pada satu ujung, disebut dengan sisi belakang atau rear. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan data itu mulainya dari belakang, dan penghapusan itu mulainya dari depan. Oke. Nah, seperti kalau masuk ke dalam sebuah antrian gitu, ini sebagai contoh nih, misalkan di sini ada beberapa singa gitu ya, singa dia ingin berbaris gitu ya, masuk ke dalam sebuah antrian gitu ya. Nah, ini adalah bagian frontnya, jadi dia berbaris kemudian lanjut ya, singa kedua, kemudian singa ketiga sampai dengan singa keempat. Jadi saya bilang berarti insert kita masuknya dari rear, keluarnya dia dari front ya. Nah, di dalam QE itu ada notasinya, ada sebutnya sebagai front Q ya, Q. Nah, Q-nya itu diambil dari QE. Nah, si front ini adalah menunjukkan posisi terdepan dari suatu antrian. Contoh misalkan jika kita punya sebuah antrian key, gitu, key sama dengan A, B, C, D, E, maka front key-nya berarti yang paling depan itu yang mana? Yang paling depan itu adalah si A. Sedangkan si rear ini menunjukkan posisi terakhir dari suatu antrian. Oke, contoh misalkan kita mempunyai antrian key sama dengan A, B, C, D, E, maka rear key itu sama dengan E. Kemudian null, ya, null key menunjukkan jumlah elemen di dalam antrian key. Oke, contoh jika kita punya antrian key A, B, C, D, E, maka null key sama dengan 5. Oke, ada 3 macam struktur QE atau antrian yang menggunakan array satu dimensi yang akan dibahas. Di sini ada linear QE, circular QE, double end QE. Nah, di sini kita akan yang bahas hari ini adalah tentang linear QE. Minggu depan baru circular, minggu depannya lagi baru double ended QE. Nah, linear QE ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya array, kita menggunakan array di sini ya. Array di sini kita punya elemennya dari 0 dengan 9. Nah, di sini dari 0 sampai dengan 9, di sini frontnya, gitu ya, frontnya udah pindah nih. Nih, frontnya ada di indeks ketiga, rearnya ada di indeks ke-6. Berarti dari 0 sampai dengan 2, itu berarti sudah terhapus. Oke, jadi kalau misalkan kita mau menambahkan elemen lagi atau menambahkan data lagi, berarti kita akan mulainya dari indeks ke-7, 8, dan 9. Oke, nah berarti sini kita punya dua, berarti nanti kita akan punya dua penunjuk gitu ya, itu adalah front dengan rear. Oke, berarti akan kita penunjuk itu nanti akan kita buat dengan menggunakan variabel front dengan rear-nya. Nah, berikutnya adalah circular. Oke, circular QE atau antrian melingkar gitu ya. Ini di sini sama modelnya sama linear, tapi membedakan sini ada melingkar kan. Nah, melingkar lagi ke depan. Jadi kalau misalkan seandainya kita memasukkan elemen data, misalkan di sini kita masukin lagi 7, 8, 9 gitu. Berarti dia kalau misalkan udah habis di sini, mentok sini kan, kalau linear kan udah selesai nih, udah nggak bisa nambah lagi. Tapi kalau circular dia bisa lompat naik lagi. Oke, berarti dia akan mengisi
kotak-kotak yang masih kosong, berarti dia akan mulai lagi dari 0, 1, dan 2. Gitu. Nah, berikutnya adalah double-ended QE. Nah, double-ended QE ini adalah antrian dengan ujung ganda. Jadi kita bisa ngisi dari depan sama dari belakang. Itu ngisi ya. Jadi kayak misalkan dulu mungkin yang masih sekolah, yang dulu sekolah gitu ya, pernah main karet gitu ya. Kalau main karet kan, kalau kalian bikin untayan karet itu kan kalian bisa menambahkan dari depan sama dari belakang gitu kan. Nah, itu modelnya seperti itu. Atau kalian misalkan bikin prakarya dulu, misalkan bikin kalung atau gelang gitu kan ya. Nah, kalian masukkan ke dalam tali gitu kan ya. Nah, benang atau tali gitu, itu kalian bisa masukkan dari ujung depan sama ujung belakangnya. Nah, atau dari kiri dan dari kanannya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah linear QE atau antrian lurus gitu ya. Kenapa sebutnya linear? Karena dia antriannya lurus. Jadi sebagai contoh di sini keluarnya ya, berarti kalau misalkan dia keluar pertama, berarti dia masuk pertama lebih dahulu. Ya, berarti keluarnya dari sini, dari front ya, kemudian masuk berikutnya. Berarti rear-nya akan masuknya dari belakang. Jadi ingat ya, kalau linear QE berarti kita akan punya dua variabel, front dengan rear. Di mana frontnya itu di depan, untuk melakukan proses penghapusan, dan rear-nya itu proses belakang untuk rear itu untuk memasukkan datanya, frontnya untuk menghapus, frontnya itu untuk keluar gitu ya, rear-nya untuk menambahkan. Ini disesuaikan A, B, C, D. Oke. Nah, sama kayak gini konsepnya. A, B, C, D. Nah, ilustrasi linear QE itu seperti kalian di dalam array dimensi 1, kalau misalkan kalian mengantri di loket. Oke, di sini ada A sampai dengan D, A, B, C, D. Dia ngantri di sebuah loket. Oke, berarti frontnya adalah si A, rear-nya adalah D. Kalau nanti ada yang datang lagi, berarti rear-nya ada di, misalkan E datang, berarti dia akan di indeks keempat, F-nya datang ada di indeks kelima, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan pada saat si A-nya sudah dilayani di loket, misalkan dia mau beli loket, misalkan mau beli tiket bioskop misalkan ya, mau beli tiket bioskop di loket gitu ya, sudah dilayani di loket, maka si A-nya kan sudah pasti keluar, ya kan? Terus nanti tinggal maju nih si B, nanti si C-nya maju, si D-nya maju, gitu kan? Terus nanti si B-nya dilayani nih sama loket, gitu kan? Nah, tetapi perpindahan itu gitu ya, perpindahan dari si A-nya sudah dilayani gitu, kemudian si B-nya maju, C-nya maju, si D-nya maju gitu. Nah, itu butuh proses. Nah, untuk bisa melakukan proses tersebut berarti kita membutuhkan suatu perulangan. Nah, perulangannya seperti ini, for I sama dengan front, I-nya lebih kecil sama dengan R-1, I++, QI sama dengan QI plus 1, R-min. Ini berarti kan prosesnya jadi panjang, gitu kan? Nah, bagaimana untuk bisa memotong proses tersebut, gitu ya, sehingga jadi lebih sederhana. Nah, ini pergeseran butuh waktu. Nah, berarti loketnya digeser nih. Oke, perhatikan posisi frontnya gitu ya, terhadap loket. Oke, sekarang si A prosesnya ada di front, si A-nya udah dilayani nih, gitu kan? Berarti kan sekarang frontnya pindah dong ke B, gitu kan, yang harus dilayani. Oke, berarti tadinya kosong. Berarti karena frontnya itu udah pindah ke indeks 1, jadi diasumsikan loketnya mendekati si B, gitu ya. Oke, si B-nya sudah dilayani, berarti kan indeks 1 kan kosong kan, karena si B-nya udah keluar. Oke, nah kemudian si C-nya ada di depan loket nih, dilayanin gitu kan. Oke, nah berarti front dan rear-nya ada di indeks yang sama, itu adalah di D. Oke, di D-nya dilayanin, berarti frontnya pindah. Nah, berarti kalau kondisinya seperti ini, di mana frontnya itu lebih besar daripada rear-nya, itu atau frontnya itu sama dengan R+1, itu berarti sudah dipastikan antriannya kosong. Kalau kondisinya seperti ini. Oke, kalau nilai frontnya itu lebih besar daripada rear-nya, atau kalau kita buat suatu algoritma penambahannya atau frontnya sama dengan R+1, maka antriannya kosong. Oke, kemudian E-nya, front dan rear-nya, gitu ya, E. Gitu ya, terus kemudian nambah lagi, berarti kan kalau nambah kan berarti kan di rear. Oke, berarti frontnya pindah nggak? Nggak, frontnya nggak pindah. Terus ada nambah lagi nih. Oke, berarti rear-nya nambah. Oke, berarti rear-nya pindah ke indeks ke-5. Oke, pindah ke indeks ke-6, pindah ke indeks ke-7,
pindah ke indeks 8, pindah ke indeks 9, dan seterusnya. Oke, berarti kalau mau ngapus juga sama, berarti rear-nya tidak bergerak, yang bergerak itu adalah front-nya. Oke, berarti di sini front-nya di indeks keempat dilayanin gitu ya, si ini dilayanin, berarti dia pindah lagi. Front-nya juga sama dilayanin gitu ya, berarti kan dia keluar gitu ya, nah, sampai dengan J yang terakhir. Oke, di mana J-nya kondisinya front-nya itu sama dengan rear-nya gitu ya, itu berarti dia hanya punya satu elemen. Oke, nah kalau kondisinya seperti ini, oke, tadi jika front-nya itu lebih besar daripada rear-nya, maka sudah dipastikan dia antriannya kosong. Oke, nah kalau kondisinya seperti ini, di mana posisi rear-nya itu ada di N-1, maka kita untuk bisa mengisi kembali, kita harus mereset. Gitu. Jadi nggak bisa, udah nambahin aja, nggak bisa. Gitu ya. Atau tadi, Bu, kan tadi ada yang circle, tapi kan kita posisinya sekarang lagi linear. Jadi pada saat kondisi seperti ini berarti harus di-reset. Oke, kalau pada saat nanti kondisinya sudah di reset, rear-nya itu nanti ada di min 1 rear-nya, ya, rear-nya ada di min 1. Front-nya tetap ada di indeks ke 0. Oke, nah ilustrasinya seperti ini jadinya. Tadi kan kita punya dua penunjuk adalah front dengan rear. Nah, karena kita punya dua penunjuk ini gitu ya, maka kita punya dua variabel. Variabelnya adalah front, ya, front-nya ada di indeks ketiga, rear-nya ada di indeks 6. Nah, berarti kita punya satu variabel lagi yang digunakan untuk menampung data yang akan kita masukkan ke dalam antriannya. Oke, nah, berarti misalkan kita mendefine, berarti karena kita menggunakan array, berarti kita harus mendefinisikan dulu berapa jumlah elemen yang akan kita gunakan ya di dalam antriannya. Oke, misalkan di sini kita pakainya 10, berarti define N10. Oke, kemudian integer key N. Oke, integer key N di sini berarti karena ini array-nya gitu ya, array dari antriannya itu kita kasih namanya key, berarti ini integer key, N-nya adalah diambil dari sini. N itu adalah berapa jumlah elemen yang kalian akan masukkan atau yang akan kalian gunakan di dalam pembuatan antrian. Kemudian sini integer front, rear, dan X. Oke. Nah, Bu bisa nggak kalau misalkan saya nggak perlu define N10, bisa aja. Nanti kalian tinggal aja integer key 10 di sini. N-nya diganti dengan 10. Oke. Prinsip atau konsep atau prosesnya itu adalah sudah dipastikan adalah first in, first out. Jadi yang pertama masuk, itu yang pertama kali keluar. Atau first in, first serve gitu ya, first in first serve ya. Sama kalau misalkan kalian ngantri di loket kan kalian datang pertama ya kalian pasti akan dilayani lebih dulu gitu, bukan orang yang belakangan kalian dilayani terlebih dahulu, bisa marah nanti kalian kan. Nah, prosesnya di sini adalah berarti kita harus punya 4 function ya, function awal, insert, delete, sama reset. Nah, awal ini berarti inisialisasinya apa? Oke, kemudian insertnya untuk menyisipkan, kemudian delete-nya untuk menghapus, resetnya adalah untuk kembali ke keadaan awal jika kondisinya si R-nya atau read-nya itu ada di N-1. Oke, pada saat kondisinya R di min 1, maka kita tidak bisa gitu ya, maka kita tidak bisa tidak bisa untuk memasukkan datanya lagi, maka antriannya perlu di reset. Nah, algoritma dasar untuk proses awal inisialisasi di sini adalah front-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan min 1. Nah, berarti kita buat dulu nih kondisinya. Jadi kalau misalkan kita mau kalau kita mau membuat sebuah antrian, berarti front-nya harus di 0, R-nya sama dengan min 1. Berarti bentuknya seperti ini nih awalnya. Kayaknya R-nya di min-1, front-nya di 0. Oke, ingat tadi, front itu harus lebih besar daripada rear-nya, atau front sama dengan R plus 1, berarti antriannya adalah kosong. Oke. Nah, ilustrasi hasil proses awalnya akan bentuknya seperti ini. Oke, front-nya itu lebih besar daripada R ya, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, berikutnya adalah insert dan delete. Nah, insert ini adalah kita gunakan untuk menyimpan, masuk, atau isi, atau tulis. Ya, delete itu adalah untuk mengambil, atau keluar, atau baca, atau dengan hapus. Oke. Bentar.
Untuk login nggak ada masalah ya, karena saya kalau lagi presentasi begini saya udah nggak bisa lihat apakah ada yang minta di invite masuk atau tidaknya gitu ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini, ilustrasi linear QE. Nah, di sini kita from-nya ada di indeks ketiga, real-nya ada di indeks ke-6. Berapa nilai X-nya? Oke, di sini adalah nilai X yang kita gunakan untuk menampung nilai yang akan kita masukkan ke antrian berikutnya. Oke, kalau ada perintah insert isi masuk simpan, maka akan diisi di elemen nomor berapa? Oke, tadi kan ingat kalau nambah selalu dari belakang, berarti akan diisi di indeks nomor 7. Dan R-nya akan menunjuk elemen nomor 7. F-nya akan berubah nggak? F akan menunjuk elemen nomor tetap 3 ya. Oke, tetap di 3. Nah, berikutnya adalah kalau seandainya kondisinya seperti ini. Oke, kondisinya front-nya ada di indeks ketiga, rear-nya ada di indeks ke-6. Kalau mau ngedelete, berarti ngedelete-nya dari mana? Ngedelete-nya ingat, mendelete selalu dari depan. Oke, berarti maka akan diambil adalah isi di elemen nomor berapa? Elemen nomor ketiga. Setelah itu akan terlihat R-nya menunjuk di elemen nomor berapa? Oke, R-nya tetap di indeks ke-6. Front-nya berpindahkah? Nah, front-nya berpindah. Karena apa? Karena kan tadi di indeks ketiga udah dikeluarin kan dari delete, berarti dia akan di indeks ke-4. Oke, untuk front-nya akan pindah di indeks ke-4 karena yang di indeks ketiganya sudah dilayani gitu kan, berarti sudah delete. Oke. Nah, bagaimana algoritma dasar untuk insert gitu ya? Nah, berarti kan tadi seperti yang kalian lihat gitu ya. Nih, kalau kalian lihat di insert, kita kan insertnya dari sini. Oke, nah berarti kalau menginsert, berarti kondisinya adalah si rear ini harus pindah dulu gitu ya ke tempat atau menunjuk ke lokasi di mana variabel atau nilai dari variabel tersebut akan disisipkan. Kalau misalkan kondisi rear-nya tetap di indeks ke-6, maka numpuk gitu ya, bukan numpuk, lebih tepatnya maka akan terganti nilai yang ada di indeks ke-6 ini. Oke, maka si rear-nya harus kita pindahkan dulu ke indeks yang 7. Indeksnya berapa? Di indeks ke-7. Oke, berarti kita harus memindahkan dari indeks ke-6 ke indeks ke-7. Berarti caranya gimana? Oke, berarti algoritmanya adalah R sama dengan R sama dengan R plus 1. Nah, ini contohnya nih. Oke, tadi gini, ini kondisinya misalkan masih kosong nih, kita belum punya data yang kita masukkan ke dalam antrian, atau nilai yang kita masukkan ke dalam antrian. Ini kondisi rear-nya itu ada di minus 1. Oke, front-nya ada di X ke 0. Oke, nah berarti kalau saya mau menambah selalu ada di rear, berarti rear-nya harus pindah dulu kemana? Ke indeks ke 0. Nah, karena dipindahkan ke indeks 0, berarti ini kan posisinya minus 1. Nah, minus 1 supaya jadi gimana? Ditambahin 1 kan? Oke, berarti R sama dengan R plus 1. Nah, berarti R harus maju 1 langkah. Jadi, R sama dengan R plus 1. Sudah ditunjuk nih. Oh, udah di posisi indeks ke 0. Nah, tinggal masukin. Nah, tinggal memasukkan. Nah, tadi kan nilai variabel X itu digunakan untuk menampung sementara nilai akan kita masukkan ke dalam antriannya. Nah, berarti gimana cara buatnya? Nah, kita mau kasih tahu nih bahwa ini kan yang pakai untuk antrian itu kan array. Array-nya ditunjuknya sama key, ya kan? Key-nya itu key berapa? Key 0 kan? Nah, key 0 itu ditunjukkan oleh variabel apa? Variabel R. Maka key R sama dengan X. Nilai X-nya berapa yang kita masukkan ke dalam variabel. Berarti key R sama dengan X. Oke. Nah, berarti kalau mau nambah lagi gimana? Kalau mau nambah lagi berarti R-nya kita pindahin dulu. R-nya ke indeks ke 1. Berarti R sama dengan R plus 1. Gitu kan? Terus kemudian setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu baru key R. Oke, key R sama dengan X. Nah, berarti ini tunjuknya berarti R menunjuk ke indeks ke berapa? Gitu ya. Oke. Begitu seterusnya. Oke. Kondisinya berarti yang benar, insertnya yang mana? Algoritma dasar yang tepat gitu ya untuk insert di antrian linear. Berarti apa? R sama dengan R plus 1, QR sama dengan X. Oke.
Nah, ada penulisan yang lain untuk algoritma dasar untuk insert, di mana R sama dengan R plus 1, QR sama dengan X. Atau R plus sama dengan 1, QR sama dengan X, R plus plus QR sama dengan X, Q plus plus R sama dengan X. Nah, berikutnya adalah bagaimana gitu ya, kalau kondisinya kita mau delete. Oke, tadi saya bilang kalau nge-delete ada di mana posisinya dari front, ya kan? Nah, akan di-delete isi elemen nomor berapa? Nah, sekarang frontnya menunjuk di indeks ke 0, berarti yang dihapus yang mana? Berarti sudah pasti di indeks ke 0 yang dihapus. Nah, pada saat kita mau menghapus, gitu, berarti kan kita butuh satu variabel untuk menampung ya nilai yang akan kita pindahkan gitu dari antrian gitu ya, yang akan kita keluarkan dari antrian. Berarti kita butuh tempat untuk menampung, berarti kita butuh satu variabelnya. Nah, variabelnya apa? Nah, variabelnya adalah X. Nah, berarti variabel X ini digunakan untuk menampung nilai kan, atau isi yang ada di dalam antrian yang dihapus, yang atau yang dikeluarkan dari antrian. Oke, berarti kita butuh apa? Butuh variabel X. Berarti X ini nanti akan diisi dengan variabel isi dari nilainya adalah A. Oke, berarti ini pindah ke sini. Nah, untuk memindahkan, gitu kan, berarti kondisinya adalah X, perintahnya adalah X sama dengan QF. Oke, berarti isi dari QF itu ditaruh di dalam variabel X, bukan QF sama dengan X. Kalau QF sama dengan X, berarti kita mengisi nilai pada indeks yang ditunjuk sama si frontnya gitu ya, sama si indeks frontnya ini gitu. Nah, karena kita mau memindahkan, mau mengeluarkan, berarti perintahnya adalah kan kita pindahin ke X, berarti isi dari ini kan berarti tunjukkan di indeks 0 kan adalah QF. Nah, QF-nya berarti QF-nya itu ditaruh dalam variabel X-nya. Berarti perintahnya adalah X sama dengan QF. Ya. Nah, berikutnya adalah, nah kalau misalkan sudah dihapus gitu kan ya, di indeks ke 0 sudah dihapus, berarti kan udah tidak layak lagi nih front ada di indeks ke 0 gitu kan. Nah, berarti frontnya harus pindah kemana? Harus pindah ke indeks ke 1. Nah, untuk pindah ke indeks 1 berarti kita butuh satu algoritmanya untuk memindahkannya. Berarti bagaimana memindahkannya? Berarti front sama dengan front plus 1. F sama dengan F plus 1. Oke. Terus ya, nah, terus begitu terus sampai kondisinya dia habis terhapus. Oke. Nah, berarti algoritma ini berarti antrian kosong kalau kayak gini. Ingat ya, kalau frontnya lebih besar daripada rear itu sudah dipastikan antrian itu kosong. Nah, sekarang mau diisi lagi. Isinya di kolom berapa? Oke, berarti isinya ada di kolom. Nah, yang ditunjuk sama rear. Oke, yang ditunjuk sama rear kan sekarang persiskan di sini. Nah, kalau menambahkan tadi apa? Rear sama dengan rear per 1, ya kan? Berarti rear-nya harus dipindahkan dulu ke indeks ke-7. Oke, berarti tadi rear-nya berarti kan 6 plus 1, berarti ada di indeks ke-7. Nah, terus kemudian kita mau memasukkan nilainya ke indeks ke-7. Masukinnya gimana? Masukinnya adalah berarti berapa? QF sama dengan, atau QR sama dengan, QR-nya sama dengan X-nya. Oke, berarti QR-nya sama dengan X. Ya, terus tambah lagi, berarti rear sama dengan rear plus 1. Terus kemudian QR sama dengan X. Dan seterusnya seperti ini. Nah, kondisi seperti ini disebutnya antrian penuh. Kok penuh, Bu? Padahal kan di depannya masih kosong. Ya, karena apa? Karena kondisi rear-nya ada di N-1. Selama kondisi rear-nya itu ada di N-1, walaupun di depannya itu kosong, sudah dipastikan dia penuh. Gitu ya. Sekarang mau di-delete. Delete yang kolom berapa? Oh, udah pasti kok. Delete-nya adalah di kolom ke-7. Oke. Oke, delete sampai habis. Oke. Nah, untuk seperti ini berarti antriannya kosong. Kalau antriannya kayak begini, kalau mau kita isi lagi, mau input data lagi, berarti kalian harus mereset. Tadi mereset caranya front sama dengan 0, rear-nya sama dengan min 1. Oke, ini untuk delete ya tadi. Yang delete berarti yang mana pilihannya? X sama dengan QF, F sama dengan F plus 1. Ini adalah penulisan lain gitu ya dari algoritma delete untuk linear QE.
Nah, berarti di sini kalian bisa nulisnya tadi X sama dengan QF, X plus sama dengan 1, atau X sama dengan QF, F plus plus, atau X sama dengan QF plus plus. Nah, sekarang ini kondisi antrian. Nah, ini kondisi antrian seperti ini. Ada 7 kondisi. Yang kosong itu yang mana? Oke, yang kosong gambar nomor. Oke. Yang kosong adalah gambar 1. Oke, 1 dikatakan Ibu kosong. 5. Oh gini Bu, ya. Lihat kondisinya. Frontnya lebih besar daripada rearnya. Berarti dia kosong. 5, 7. 7 kondisinya nih. Oke, rearnya ada di N-1. Frontnya ada di N. Oke, maka dia kondisinya adalah kosong. Cirinya gimana? Cirinya bukan Bu, lihat aja ada yang kosong di situ, kolomnya kosong semua, bukan. Cirinya adalah kita tunjukkan dengan menggunakan algoritma. Oke, berarti front sama dengan R plus 1 untuk kosong. Oke, kemudian bagaimana dengan yang penuh? Di gambar nomor berapa yang penuh? Di gambar nomor, oke benar, 6 dan 7. Nah, cirinya gimana? Ya, tadi sudah dijelaskan, kondisinya adalah gimana? Kondisinya adalah R sama dengan N-1. Kalau bisa diisi, gambar nomor berapa? Oke, bisa diisi, berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini 1 bisa diisi, 2 bisa diisi, 3 bisa diisi, 4 bisa diisi, 5 masih bisa diisi. 6 dan 7 bisa nggak diisi? Nggak bisa, Bu. Karena kondisinya apa? Kondisinya adalah rear-nya itu ada di N-1, maka dia nggak bisa diisi. Ya, berarti kondisinya adalah kalau bisa diisi, R-nya itu harus lebih kecil daripada N-1. Oke, bagaimana kalau ada isinya? Nah, ada isinya, kalian bisa lihat aja tuh yang ada X-X-nya, berarti itu bisa ada isinya. Berarti 2, 3, 4, dan 6. Cirinya gimana? Oke, cirinya adalah dia benar sekali, frontnya itu harus lebih kecil daripada R plus 1. Oke, untuk ada isinya. Nah, bagaimana algoritma yang lengkap nih? Nah, algoritma yang lengkap untuk insert dan delete. Oke, algoritmanya seperti apa? Nah, algoritma yang lengkap untuk proses insert itu kita berarti kalau menginsert berarti kondisinya ada apa? Bisa diisi, ya kan? Kalau kita mau mengisi berarti kan bisa diisi. Nah, kalau bisa diisi berarti kondisinya adalah R-nya itu lebih kecil daripada N-1, terus kita masukin tadi algoritma dasar untuk insert R sama dengan R plus 1, QR sama dengan X. Else-nya berarti printf antriannya penuh. Nah, kemudian adalah algoritma yang lengkap untuk proses insert kalau misalkan seandainya kita pakainya logikanya terbalik. Nah, kalau seandainya dia penuh, maka kita nggak bisa insert, gitu kan. Oke, tapi kalau misalkan bisa, kalau misalkan dia bisa diisi, berarti kita bisa menginsert. Nah, contohnya adalah ini. Jadi kalau antrian penuh, kondisinya adalah R-nya harus sama dengan N-1. Oke, ini berarti antriannya penuh, R sama dengan R plus 1, QR sama dengan X. Nah, bagaimana algoritma yang lengkap untuk proses delete? Nah, untuk proses delete berarti ya gimana? Kalau proses delete kan berarti kalau kita mau delete harus ada elemen datanya. Nah, berarti ada isinya. Nah, ada isinya berarti if sama dengan F-nya lebih kecil daripada R plus 1, X sama dengan QF, F sama dengan F plus 1. Oke. Nah, kalau seandainya kondisi F-nya itu sama dengan N, maka F-nya sama dengan 0, R sama dengan 1. Nah, ini algoritma dasar untuk apa? F sama dengan 0, R sama dengan 1. Iya, untuk mereset. Jadi pada saat kita mau ngapus terus gitu, kita ngapus pada posisinya terakhir, udah sampai terakhir, nah berarti kita kan mau menginput lagi kan udah pasti sudah dipastikan tidak bisa. Nah, berarti kita melakukan proses reset. Oke, pada saat kondisinya F-nya itu sama dengan nilai N-nya. Oke, selain dari itu berarti antriannya kosong. Kalau misalkan kondisi front-nya itu lebih besar daripada R plus 1, ya sudah dipastikan itu antriannya kosong. Nah, bagaimana algoritma yang lengkap untuk proses delete dengan logika terbalik? Nah, dengan logika terbalik di sini kalian berarti memastikan apakah
frontnya itu atau nilai frontnya itu kosong, berarti di sini front sama dengan R+1 berarti antrian kosong. Else-nya X sama dengan QR, F sama dengan F+1 if F sama dengan N, F sama dengan 0, F sama dengan -1. Oke. Nah, ini adalah contoh program dari linear QE. Nah, di sini berarti kalau misalkan kita ingin buat sebuah program linear QE, ini berarti kita ada karakter keyend di sini, integer front sama dengan real. Void insert, nah berarti kita buat function dulu nih, function untuk insert, function untuk delete, function untuk awal, dan function untuk reset. Oke, nah kita definisikan dulu nih functionnya. Nah, bukan functionnya ditaruhnya di atas, masih ingat pelajaran dulu kalian algo 1? Nah, berarti kalau function itu kondisinya adalah kalau kita ingin meletakkan perintah functionnya setelah main, berarti kita harus definisikan dulu tuh. Ya, kita deklarasikan dulu tuh functionnya dengan caranya seperti ini. Oke, tapi kalau kalian meletakkan isi dari setiap function itu sebelum main, gitu lah, sebelum main, nah berarti kalian tidak perlu lagi mendeklarasikannya karena sudah meletakkan si function di bagian atas sebelum main, itu berarti sudah sekaligus mendefinisikan gitu ya, sekaligus mendefinisikan si function tersebut. Oke, dan sini. Nah, pada saat kita membuat sebuah function, kita buat function dulu, void awal isinya apa, F sama dengan 0, R sama dengan -1, insert itu isinya R lebih kecil dari N-1, R++, key R sama dengan X, gitu. Else-nya adalah antrian penuh, void delete karakter F, X, F-nya itu lebih kecil daripada R+1, X sama dengan key F, print F, gitu ya. Ini berarti kita menggunakan karakter yang di-input, makanya kita pakai percentage di sini, terus nilai X-nya, kemudian F++ gitu ya. Ini berarti kalau ada perintah seperti ini, berarti pada saat kalian ngapus, itu dicetak nilainya apa yang dihapus. Jadi dia ngecek dulu nih, jika kondisi F-nya itu lebih kecil daripada R+1, X-nya sama dengan key F, gitu ya, print F-nya, berarti persentage nilai X-nya apa yang dihapus, berarti ditampilkan di dalam variabel X-nya, kita panggil isi dari variabel X untuk menampung nilai yang dihapus, kemudian F++, kemudian jika di sini if kondisinya F-nya itu sama dengan N, berarti reset. Jadi tinggal kita panggil aja nih isi dari function reset. Else-nya print F, antriannya kosong. Selain dari itu berarti antriannya kosong. Terus void reset, berarti di sini F-nya sama dengan 0, R-nya sama dengan -1. Nah, berarti ini kan kita udah definisikan. Nah, pada saat kita membuat sebuah program aplikasi, itu pasti program akan mencari program main-nya terlebih dahulu, atau program utamanya terlebih dahulu. Nah, program utamanya di sini, int main, integer i, kita definisikan dulu ya, berarti kita definisikan variabel seperti biasa di dalam main-nya, integer i, karakter x, y, clear screen. Oke, clear screen. Kalau kalian pakainya DFC gitu ya, ini nggak bisa pakai clear screen. Oke, nah kemudian di sini kalian definisikan dulu nih awal. Nah, berarti ini panggil nih isi dari function awal. Oke, berarti kita ngerjain F sama dengan 0, R sama dengan -1. Oke, kemudian kita masukin tuh scan F nilai X-nya. Nah, kalau ada scan F berarti sudah dipastikan kita mau insert nilai atau variabel di dalam nilai variabel di dalam antriannya. Oke, dan X-nya di sini. Nah, terus kemudian setelah itu kita insert X, berarti kita memanggil isi dari function insert sambil mengirimkan nilai X-nya ini. Kita kirimkan kemana? Ke function insert. Nah, berarti dia ngecek nih, apakah R-nya lebih kecil daripada N-1? Oh iya, ternyata benar, di R++. Nah, terus kemudian S sama dengan X. Else-nya berarti antriannya penuh. Terus kemudian kalau kamu mau delete gimana? Oh, dia berarti isi manggil nih, manggil dari function delete-nya. Oke, berarti di sini ada karakter X gitu ya, F ya daripada R+1, X sama dengan F-nya, print F, %C, X-nya F++, jika F-nya sama dengan N, kalian reset, S-nya print F-nya berarti antriannya kosong. Oke. Nah, ini ada soal-soal latihan mandiri. Nanti soal-soal latihan mandiri ini nanti akan saya minta kalian kerjakan, gitu ya. Itu mungkin perorangan. Saya akan berarti tugas mandiri ya nantinya, gitu ya.
Nanti mungkin baru saya upload itu sekitar jam 3 sore. Jadi kalian bisa mengerjakan mulai jam 3 sore, waktu pengerjaannya 1 minggu. Jadi kalian bisa atur aja kapan kalian mengerjakannya. Nah, kemudian ada tugas per kelompok. Nah, ini kan kalau nggak salah kelas ini belum memberikan daftar kelompok ke saya. Oke, silakan kalian buat kelompok sendiri, maksimumnya berlima. Oke, maksimumnya berlima, minimalnya berdua. Oke, jadi nanti akan ada tugas-tugasnya itu adalah kalian membuat program, enggak cukup menyalin saja ke dalam Devsi atau Bolansi gitu ya. Itu nanti programnya itu ada di dalam tutorial atau modul yang saya kasih di e-learning-nya. Oke, itu waktu pengerjaannya adalah 1 minggu. Nah, untuk tugas kelompok ini cukup 1 orang aja yang submit. Kalau 1 orang udah submit, berarti satu membernya aja sudah submit dalam 1 kelompok, itu berarti 1 kelompok itu sudah melakukan submitan tugasnya. Oke, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mau tanya, Bu? Kira-kira tugas kelompoknya ada? mulai di upload soalnya, Bu. Putus-putus suaranya, pakai chat aja, pakai chat. Oke, jadi saya ulang ya. Yang pertama, tadi saya akan berikan tugas mandiri gitu ya terkait materi hari ini. Itu nanti akan saya mulai mulai saya publish itu jam 3 sore. Waktu pengerjaannya 1 minggu, silakan kalian gunakan waktunya, gunakan waktu kalian kapan aja kalian mengerjakannya. Terus kemudian yang kedua itu adalah tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu adalah kalian cukup menyalin saja gitu ya, cukup menyalin saja yang program yang ada di Borlan, yang ada di modul kalian, gitu ya. Kalian bisa tinggal salin aja ke Devsi-nya atau ke Borlansi-nya. Oke, udah ya. Nanti ini Bu, udah kalau kapan mulai di-upload ya? Oke, untuk tugas kelompoknya itu kalian nanti bisa mulai saya upload itu mungkin besok. Kalau kalian, saya butuh nama-nama kelompoknya, butuh list nama-nama kelompoknya, karena itu nanti akan saya setting di e-learning-nya. Kalau misalkan kalian tidak mengirimkan, maka kalian tidak bisa mensubmit untuk tugasnya. Oke, ini mungkin kalau udah bikin kelompok, udah bikin grup nggak sih? Udah bikin grup belum sih? Grup PHP-nya udah ya? Nanti mungkin bisa di-submit ya daftar nama kelompoknya ya di WhatsApp grupnya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada berarti saya akhiri materi hari ini, gitu ya. Terima kasih. Baru datang nih Samara. Oke, terima kasih. Baru datang lagi Dita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, saya baru masuk Bu.